Salam harmoni, sahabat harmoni, apa kabar hari ini? Tentunya semoga hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita, hari yang memberikan banyak manfaat, hari yang memberikan banyak hikmah, dan juga hari yang membangun diri kita untuk selalu lebih baik, dan lebih baik lagi ke depannya. Tetapi, seringkali memang kita juga tidak bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran kita. Padahal, hati-hatilah dengan pikiran kita, karena pikiran kita itu akan membangun sebuah kata-kata. Kata-kata kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kata-kata akan membangun sebuah tindakan. Hati-hati dengan tindakan, karena tindakan pun akan menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan, karena kebiasaan akan membuat sebuah karakter, dan hati-hati dengan karakter kita, karena karakter kita akan menentukan nasib kita. Nasib sukses atau nasib gagal. Artinya apa? Pikiran membentuk perkataan, perkataan akan membangun sebuah tindakan, tindakan akan membangun sebuah kebiasaan, kebiasaan akan membangun karakter, dan karakter akan membangun nasib sukses atau gagalnya kita. Dan ada sebuah cerita menarik terkait dengan membangun sebuah pikiran yang positif. Ada dua orang pasien yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Keduanya menderita penyakit yang luar biasa. Yang satu mengharuskannya tidur dan meluruskan punggungnya di ranjang karena memang tidak boleh bergerak sama sekali. Dan yang satunya adalah seorang pasien yang setiap sejam sekali harus didudukkan di ranjangnya, dan ketika didudukkan di ranjangnya selama sejam dia akan disedot cairan dari paru-parunya. Dan kebetulan posisinya berada tepat di pinggir jendela. Dan kedua pasien ini adalah kedua pasien yang sangat akrab sekali. Mereka berbincang dengan banyak hal. Mereka berbincang tentang keluarga, tentang rekan, pekerjaan, dan apapun. Mereka selalu berbincang. Dan terlihat ada sebuah perbedaan mencolok antara dua orang pasien ini. Pasien yang pertama selalu terlihat murung dan terlihat menyesali apa yang terjadi pada dirinya. Penyakit yang diterima oleh dirinya, menurutnya tidak pantas dia terima. Dia menyesali itu. Tetapi berbeda dengan pasien satunya. Pasien yang berada di tepi jendela, yang selalu menerima perawatan untuk disedot cairan di paru-parunya, dan kemudian dia selalu terlihat optimis, terlihat tenang, dan setiap kali obrolannya menyeratkan sebuah hal yang positif yang membangun sebuah semangat dan optimisme untuk bisa menjalani kehidupan ini. Dan menariknya adalah pasien yang setiap sore didudukkan di samping jendela rumah sakit itu, dia selalu menceritakan hal yang menarik di balik jendela yang ada di rumah sakit tersebut. Wahai kawanku, aku akan menceritakan apa yang terjadi di balik jendela ini agar engkau bisa menikmati sore hari ini dengan penuh keceriaan. Kawanku, di seberang sana, aku melihat sebuah taman yang luar biasa indah. Di sana banyak sekali binatang-binatang yang bertebaran bebas. Di sana banyak sekali binatang-binatang seperti burung, dan juga para pengunjung yang datang ke taman tersebut bawa binatangnya untuk bisa bermain di taman tersebut. Ada air mancur di sana. Ada betapa banyak pepohonan, banyak bunga-bunga yang bertebaran di sana. Dan luar biasa sekali. Terus pasien tersebut menceritakan betapa indahnya taman tersebut. Dan begitu pun esok harinya. Setiap sore, setiap dia mendapat kesempatan untuk duduk, karena harus disedot paru-parunya, dia kemudian menceritakan apa yang di balik jendela. Wahai kawanku, lihat hari ini, sore ini ada karnaval. Karnaval pakaian-pakaian yang sangat unik. Karnaval dari warga. Kemudian cerita lagi pada esok harinya, wahai kawanku, lihatlah ada seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya. Anaknya lari-lari kemanapun, ibunya selalu mengejar-ngejar agar anaknya bisa menikmati makanannya. Terus dia bercerita seperti itu. Dan pada akhirnya, sampai pada suatu pagi, ketika seorang perawat datang ke kamarnya untuk mengunjungi dua pasien tersebut, didapatilah ternyata pasien yang berada di pinggir jendela sudah meninggal dunia. Dengan penuh senyum, dengan penuh ketenangan, meninggal dunia. Lantas kemudian kawannya, sahabatnya yang selama ini menemani setiap ceritanya, menemani optimismenya, ternyata sangat sedih sekali dengan meninggalnya sahabat yang setiap sore menceritakan tentang apa yang terjadi di balik jendela tersebut. Dan kemudian sang pasien tersebut meminta kepada perawat, wahai ibu perawat, bisakah aku melihat sekali saja suasana yang selalu diceritakan oleh sahabat saya, suasana di balik jendela rumah sakit ini. Kemudian sang perawat bingung, loh, apa yang memang diceritakan oleh sahabatmu? Iya, setiap sore ketika ia mendapatkan kesempatan untuk
duduk di pinggir jendela ini, dia menceritakan semua keindahan yang di balik jendela itu. Suasana riuh, ramai, kemudian suasana menyenangkan yang membuat aku selalu membayangkan betapa indahnya suasana yang ada di luar sana, sehingga membuat aku ingin segera sembuh dan aku ingin segera menikmati betapa indahnya kehidupan ini. Kemudian dengan masih agak terheran, sang perawat itu hanya bilang satu hal, "Wahai Bapak, yang di balik jendela sana adalah tidak ada taman sama sekali. Yang di balik jendela sana juga tidak mungkin ada riuh ramai, keramaian, kemudian suasana pemandangan yang diceritakan oleh temanmu. Karena di balik jendela itu adalah sebuah tembok kosong dari bangunan yang lain. Memang tembok itu lebih rendah timbang rumah sakit ini, sehingga engkau tidak bisa melihatnya. Tapi yakinlah bahwasannya di balik jendela ini hanyalah sebuah tembok dari bangunan lain dari rumah sakit ini." Kemudian sahabat itu baru mengerti bahwasannya apa yang diceritakan oleh temannya adalah sebuah optimisme untuk membangun pikiran yang positif, sebuah upaya untuk bisa membahagiakan orang lain, termasuk dirinya, sebuah keinginan untuk bisa membangkitkan moral dari rekannya yang sedang turun saat itu. Dan sejak saat itu, sang pasien yang tinggal rekannya berusaha untuk memiliki pikiran yang positif seperti apa yang oleh kawannya, dan selalu berdoa semoga bisa diberikan kesembuhan dan memberikan semangat optimisme untuk yang lain. Ingat, pikiran membangun perkataan, perkataan akan menunjang tindakan, tindakan akan membangun sebuah kebiasaan, kebiasaan akan membangun karakter, dan karakter akan menentukan nasib kita. Dan Tuhan adalah sebagaimana prasangka hambanya terhadap Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Ana inda zonni abdi bi. Berpikirlah positif, berpikirlah yang baik, maka kita akan mendapatkan sebuah kebaikan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.